Ya, menghadapi kontestasi Pilpres tanpa petahana, silau politik panggung 2024 tampaknya begitu memukau para elit dan juga kandidat. Meski Pilpres masih sekitar 3 tahun lagi, namun aromanya mulai tercium saat ini. Pembicaraan soal konfigurasi koalisi dan juga duet Capres-Cawapres bahkan sudah muncul di ruang publik. Kondisi bangsa yang tengah menghadapi pandemi tampaknya tidak membuat ataupun tidak menghambat geliat menuju panggung 2024. Seperti apa peta 2024 ke depan? Benarkah Pilpres sejatinya sudah dimulai saat ini pemanasannya? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Mas Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Bang Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Malam baik. Baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, Mas Nusyirwan, Bang Hermawi, dan juga Mas Burhan. Menarik kalau kita membaca kemudian soal 2024. Meskipun masih jauh, tapi sudah mulai tercium aromanya sampai dengan hari ini. Dari beberapa nama yang kemudian muncul dan kasak-kusuk koalisi, ini kan sudah mulai masuk ke ruang publik. Pembicaraan sudah di mana-mana, nama-namanya juga sudah mulai disebut. Saya mungkin akan ke Bang Hermawi dulu dari Nasdem. Karena Nasdem biasanya relatif lebih cepat ini Bang Hermawi menentukan siapa capres-cawapresnya begitu untuk kandidat di setiap momen pemilu. Apakah memang kalkulasi itu Bang Hermawi sudah dilakukan saat ini untuk siapa yang mungkin akan dilirik, mengintip 2024, kemudian mulai menyiapkan nama-nama. Apakah memang sudah dimulai per hari ini, Bang Hermawi? Ya, jadi bagi Nasdem perhelatan 2024 itu penting karena menyangkut penentuan kepemimpinan masa depan bangsa, bahwa sedang menjalani, ya, tapi kehidupan kan harus terus berjalan. Oleh karena itu, Nasdem terus membangun komunikasi, membangun dialog, melakukan pemetaan di seluruh daerah. Sampai hari ini sejak kami sudah melakukan rakorwil di 15 provinsi. Kita lakukan pemetaan, kita lakukan dialog-dialog. Komunikasi antar partai tidak hanya dilakukan pusat, tapi juga di beberapa daerah. Misalnya kemarin di Palu, DPD Nasdem Palu berdialog dengan salah satu partai, dan Pak Burhan minggu lalu juga ikut dalam sebuah dialog di Jakarta yang intensif. Jadi buat Nasdem, pandemi kita akan hadapi, kita akan siasati dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan, dengan protokol yang tinggi, tapi kehidupan harus tetap berjalan. Nah, kami menyambut gembira wacana-wacana tentang kepresidenan terbuka lebih awal supaya rakyat ini cerdas. Semua kita letakkan di atas meja, kita ajak dialog seluruh masyarakat agar masyarakat mengerti dan tidak salah pilih. Jangan sampai seperti dalam sejumlah pilkada yang menimbulkan penyesalan. Jadi kita mau rakyat ikut dari awal. Nah, Nasdem dalam amanat Kongres kedua tahun 2029 sudah menegaskan bahwa proses rekrutmen calon presiden akan kita lakukan melalui konvensi. Nah, seperti apa konvensi itu? Sekarang kami sedang melakukan dialog-dialog, sedang melakukan komunikasi-komunikasi intensif, baik secara internal maupun dengan diajakan dengan sejumlah, karena kita harus realistis, dengan posisi 9% itu dia harus berkoalisi. Harus berkoalisi untuk mengusung satu paket calon. Baik. Jadi Nasdem terus membangun komunikasi, membangun keterbukaan, membangun wacana-wacana demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ya begitu. Bang Hermawi, soal strategi apa, tentu itu ada rahasia partai, masing-masing partai politik. Tapi kan Nasdem ini seperti tadi Anda sampaikan, sudah berkeliling melihat-lihat ke seluruh daerah begitu ya. Apakah pendekatan terhadap kepala-kepala daerah menjadi salah satu strategi yang cukup akan digunakan oleh Nasdem untuk bisa mendulang suara atau paling tidak melihat kandidat yang paling potensial? Ya, jadi konsekuensi sebagai partai politik berkomunikasi dengan kepala daerah itu sesuatu yang lumrah. Minggu lalu Pak Burhan hadir, Pak Anies datang di Rakorwil Jakarta. Tadi pagi Gubernur Maluku Utara ikut membuka Rakorwil Maluku. Minggu lalu di Jawa Timur Ibu Kofifa hadir. Itu biasa saja. Dan kita ingin meningkatkan komunikasi yang intensif. Kita ingin mengatakan kepada rakyat, kita ini bersahabat, kita ini satu bangsa. Bicara tentang kepemimpinan, mari kita rebutkan. Jadi komunikasi dan pendekatan-pendekatan yang persuasif harus dibangun supaya
kekerasan-kekerasan dan anarkisme yang terjadi masa lalu tidak ulang lagi. Oke. Itu yang ingin dicapai oleh Nasdem. Semakin hari pemilu kita semakin beradab, semakin tinggi kualitasnya dan akan menghasilkan kepemimpinan yang baik diterima oleh semua pihak. Oke, Saya kira oke, itu. oke. Termasuk misalnya kabarnya juga mendekati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tapi dijawabin nanti Bang Hermawi soal itu. Saya akan ke Itu Mas Pak Nusirwan Burhan dulu. yang bisa jawab Baik, itu. Mas Nusirwan, kalau kemudian tadi hitung-hitungannya Bang Hermawi Taslim ya soal Nasdem karena tidak bisa kemudian mencalonkan sendiri harus koalisi. PD Perjuangan kan menjadi satu-satunya partai yang kemudian punya peluang besar untuk tidak perlu berkoalisi sebetulnya. Nah, seberapa dengan modal itu kalkulasi dari PD Perjuangan sejak hari ini sebetulnya bagaimana Mas Nusirwan? Karena sudah mulai muncul ya nama-nama dari PDIP yang muncul ke ruang publik untuk potensial di 2024. Semoga saja suara saya tidak terputus-putus sehingga dengarkannya juga utuh. Yang pertama tentu bahwa masing-masing partai itu memiliki karakter dan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Salah satu tadi sudah disampaikan karena PDI Perjuangan itu satu-satunya yang bisa mengusung sendiri. Tentu berbeda dengan, mohon maaf, dengan partai yang lain. Maka siapan atau katakanlah proses untuk memilih atau katakanlah penentuan yang nanti akan ditentukan langsung sendiri oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, tentu itu lebih leluasa di dalam lihat kondisi nanti pada waktu 2024. Jadi sah-sah saja masing-masing partai wajar kalau mempersiapkan, katakanlah melakukan komunikasi dan sebagainya itu hal-hal yang tidak bisa dihindari. Hanya saja yang perlu dan tidak akan dilupakan oleh teman-teman partai yang lain juga, bahwa yang mengusung itu nanti kan partai politik. Ya. Dan ketentuannya pun sudah jelas bahwa kuotanya harus 20% dan sebagainya itu sudah dipahami. Maka tentu kalau sampai kepada bahasan personal, ya tentu masing-masing partai, baik itu di kami, PD Perjuangan maupun yang lain, itu melihat, masing mengevaluasi sampai kepada 3 tahun yang akan datang. Bagi kami tentu bahwa kita juga perlu melihat, mengevaluasi konsistensi sikap yang saat ini katakanlah koalisi di dalam pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana konsistensi dukungan terhadap kebijakan dan sebagainya. Itu tentu akan menjadi evaluasi. Kemudian juga kalau katakanlah personal, tentu akan melihat kinerjanya, kompetensinya dan sebagai kapasitasnya bagaimana di dalam nanti kalau misalnya di sebuah formulasi pengajuan nama. Ini semua tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami. Oke. Jadi waktu yang demikian panjang tentu masing-masing partai seperti tadi sudah diungkapkan, demikian pula kami, meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan, 517 kabupaten kota baru saja selesai melakukan rapat kerja di seluruh Indonesia, demikian pula juga dengan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Sama melakukan rapat kerja untuk mengevaluasi daerahnya masing-masing setelah melalui proses pilkada yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini tentu semua dalam rangka konsolidasi di internal partai kami untuk mempersiapkan lebih solidnya menghadapi 2024 yang akan datang. Baik, Demikian. menarik Mas Nusirwan. Yang kita lihat sekarang PD Perjuangan tampaknya sedang mesra-mesranya dengan Partai Gerindra, Mas Nusirwan. Apakah ini sinyal juga bahwa kira-kira konfigurasi itu akan terus terbangun sampai dengan di 2024? Ya, politik itu dinamis kalau katanya Pak Mas Burhan. Jadi kalau mesra itu kan kepada siapapun juga boleh ya, tidak ada larangan, dan tentu semakin banyak yang senang itu akan lebih baik. Jadi kita lihat saja perkembangan selanjutnya
seperti apa, dan itu tidak boleh kita juga melarang masing-masing seperti tadi sampaikan dari Bandung dari Jakarta datang ke Bandung, atau katakanlah sebaliknya yang dari Jakarta ke Surabaya dan sebagainya. Itu kan sah-sah saja. Nah, Oke, baik. Saya harus break dulu ya. Usai break saya akan ke Mas Burhan. Seberapa dinamis sebetulnya Mas Burhan untuk 2024 melihat apa yang tengah terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat kan beberapa nama-nama yang muncul banyak juga kepala daerah, tapi tentu tiketnya mereka tidak punya begitu. Nah, Anda melihat bergaining politik dari para kepala daerah dengan elektabilitas survei yang tinggi ini apakah cukup besar untuk mereka kemudian potensial dicalonkan di 2024? Kita bahas segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, seberapa dinamis sebetulnya melihat apa yang terjadi sekarang kalau kita bicara menuju ke 2024? Karena begini, beberapa nama sudah mulai muncul, bahkan sudah mulai genit ke publik dalam tanda kutip. Partai pun juga sudah mulai melakukan komunikasi-komunikasi politik dan terang-terangan juga dihadapkan ke publik. Apakah memang ini sudah masih dinamis atau kita sudah memiliki gambaran akan seperti apa konfigurasi koalisinya, seperti apa kemudian nama-nama yang akan siapa-siapa saja yang akan bisa diusung? Bagaimana Mas Burhan? Saya kira masih terlalu dini kita mengambil kesimpulan bahwa konfigurasi politik sudah terjadi pada tahun sebelum 2024. Jadi kalau kita melihat sekarang itu masih pada taraf kegenitan politik yang menyeruak ya dari para calonnya ataupun dari para eksponen partai politik. Jadi partai politik sendiri masih dalam taraf penjajakan yang saya terlalu cepat buat kita untuk mengambil kesimpulan bahwa terjadi politik ya. Karena yang terjadi dalam taraf talent scouting ya untuk partai politik. Dan saat yang sama juga ada semacam proses pasaran atau testing the water untuk menguji sejauh mana paket yang mereka jual itu diterima atau tidak oleh publik ya. Jadi kalau kita lihat pengalaman 2004, 2009, 2013, ketika Pak SBY pertama kali muncul sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, itu muncul bulan November 2003. Jadi 6 bulan sebelum legislatif. Pak Jokowi muncul pertama itu Oktober 2013, 7 bulan sebelum Pileg, bulan April tahun 2013. Jadi poin saya, kalau kita jadikan potret 2024 dengan mendasarkan dari potret survei hari ini, terlalu jauh. Apalagi kalau kita lihat konstelasi politik antar capres, minimal menurut survei itu yang dominan. Jadi kalau kita cek nama-nama 5 nama teratas, itu secara statistik tidak signifikan. Dan kalau kita lihat peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, itu tidak ada yang mencapai 3 digit. Jadi ini berbeda, pertama kali Pak SBY muncul tahun 2004, itu langsung unstoppable. Begitu juga dengan Pak Jokowi muncul Oktober 2013, setelah itu langsung melewati nama-nama besar yang lain dan tidak terkalahkan lagi. Nah kalau kita lihat hari ini, jauh masih ada 3 tahun sebelum 2024, dan jadi buat partai politik dalam mengambil kesimpulan berdasarkan elektabilitas partai per hari ini, saya kira juga terlalu prematur. Oke, Mas Burhan, secara kalkulasi waktu masih 3 tahun relatif masih cukup panjang. Tapi mengapa genit politiknya sudah dari tahun ini, dari saat ini Mas Burhan? Ya, pertama 2024 Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Sebagai incumbent, beliau tidak punya tiket konstitusional. Undang-undang dasar sudah menutup pintu. Kedua, wakil presiden petahana juga tidak terlalu dominan. Pak Kiai Ma'ruf elektabilitasnya 1,8%. Jadi praktis yang kita ingin lihat per hari ini adalah adanya ketidakpastian terkait siapa yang akan
melanjutkan tongkat estafeta kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, karena ketidakpastian itu memunculkan macam harapan dan ekspektasi sekian banyak orang. Orang merasa bisa pimpin negara ini, kegenitan muncul di semua lini. Nah, ini yang membuat rame ya. Jadi menurut saya wajar juga. Menurut saya kita ambil sisi positifnya. Tadi Hermawi Taslim sudah menyebut sebenarnya. Jadi ibarat kita memilih pemimpin, kan kita serahi ribuan triliun APBN, maka sudah selayaknya publik termasuk partai politik menguliti, menelanjangi bakal-bakal calon pemimpin kita. Jadi semakin nama itu diungkap, semakin baik pula buat publik untuk menguji entah itu stabilitasnya, rekam jejaknya, kompetensinya, integritasnya. Ini bagus. Ibarat ikan mereka hidup dalam akuarium. Kita lihat sisi positif negatif. Justru yang rugi adalah kalau pemimpin, apalagi orang nomor satu di Republik ini, munculnya di injury time. Itu yang rugi bukan hanya partai. Publik juga dirugikan. Nah, semakin jauh waktu sebelum 2004 tiba, kita bisa melihat calon pemimpin kita. Jadi siapapun yang bisa lolos dari lubang jarum monitoring dan pengawasan politik, menurut saya calon pemimpin yang lolos dari. Oke, jadi sekarang saatnya publik melihat-lihat, menikmati genit-genit politik para elit, para parpol begitu ya Mas Burhan untuk menuju ke 2024 meskipun masih relatif cukup jauh. Saya Reinhardt, jangan kegenitannya yang ditonjolkan. Oke, tapi misalnya potensinya, teknokratiknya dalam mengatasi persoalan. Jadi kepala daerah dilihat misalnya apakah mampu mengatasi pandemi atau tidak. Mampu atau tidak mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi. Di situ sebenarnya ruang buat kita untuk menguji seberapa capable dan bersih calon pemimpin nasional 2024. Ya, nah bicara soal kepala daerah, Bang Hermawi, Nasdem sepertinya sudah terang-terangan juga mengajak Ridwan Kamil misalnya untuk ikut konvensi ya. Nah ini apakah ini bagian dari transparansi tadi itu atau memang sudah melihat bahwa kepala daerah punya peluang yang cukup besar untuk bisa diusung dan pesonanya cukup besar untuk bisa mengkalkulasi sampai ke tahun 2024? Ya, jadi begini Reinhardt, Nasdem sejak awal ingin membuka semua komunikasi, ingin membuka semua dialog, ingin melihat semua rekam jejak semua orang yang berpotensi. Dengan Ridwan Kamil itu sejak awal, bahkan kalau kita masih ingat, pencalonan Ridwan Kamil yang pertama itu justru dari Nasdem. Ya, kita, secara historisnya Ridwan Kamil, kita mengajak semua orang, semua anak bangsa untuk mempersiapkan diri, mengikuti konvensi yang sekarang sedang kita persiapkan. Jadi saya sependapat dengan Pak Burhan, apa yang terjadi ini bagian dari kemeriahan, semangat yang baik dari anak bangsa menuju kristalisasi 2024. Jadi memang terlalu dini untuk menilai dan kemudian juga semua survei-survei yang dipresentasikan di media itu juga menjadi bahan evaluasi kita. Kita terus menggali semua potensi anak bangsa. Kita ingin memilih pemimpin bangsa, bukan ketua partai. Jadi bagi Nasdem, kader partai iya, tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kader-kader di luar partai yang bisa berbuat baik bagi bangsa dan negara. Dan yang mengembirakan, yang menjadi catatan kami secara khusus adalah semua nama yang dikomunikasikan di publik hari ini sebagian besar dominasi oleh anak muda. Ini mengembirakan. Anak-anak muda yang rekam jejaknya terbuka, kita tahu dan kelebihannya. Nah, kita berharap depan kristalisasi 2024 akan mencerminkan dinamika yang sekarang. Kami menyambut baik, ini masanya orang muda, masanya anak muda untuk terus-menerus mengasah diri menuju kompetisi nasional. Jadi Nasdem berkomunikasi bukan hanya pada nama-nama yang disebut itu, dengan yang lain juga, hanya memang kadang-kadang media tidak melihat. Nasdem ini semua orang bekerja. Semua DPP itu, semua stakeholder itu dianjurkan untuk bekerja, membangun komunikasi, melaporkan dalam rapat harian, kita bedah, dan kita bedah. Oke, Jadi Bang Hermawi, ke depan kita ingin mendapatkan bangsa yang terbaik. Ya.
menjadi kepala rumah tangga Republik ini 5 tahun ke depan. Oke. Obsesi kita. Baik, Bang Hermawi, sebelum saya ke Mas Nusirwan, dengan menyebut bahwa ini saatnya kaum-kaum muda untuk kemudian muncul di kontestasi politik nasional 2024, apakah ini juga menjadi tanda bahwa calon-calon yang relatif tidak muda lagi tidak akan dilirik oleh Partai Nasdem? Jadi begini, saya mengatakan proses dinamika yang sekarang didominasi oleh anak muda. Oke. Nah, tentang siapa nanti yang akan, di mana Nasdem berlabuh itu on proses berikutnya. Tetapi kan faktanya sekarang memang banyak muda sedang dielulukan oleh publik dengan segala dinamikanya. Jadi tetap terlalu pagi untuk mengatakan membuka pintu lalu menutup pintu, bukan itu maksudnya. Tapi ini nuansanya memang seperti itu. Oke. Ya, terlalu pagi tapi sudah mulai mengajak-ngajak sejumlah nama untuk konvensi begitu ya Bang Hermawi. Iya, namanya dinamika ya. Kita harus ajak. Ya, oke. Orang-orang yang kita anggap berpotensi kita ajak untuk ikut serta dalam kompetisi yang namanya konvensi. Baik. Saya ke Mas Nusirwan. Mas Nusirwan, saya ingin Mas Nusirwan juga menanggapi nama-nama yang keluar dari PD Perjuangan atau yang beredar di publik ya. Ada wacana kemudian menghidupkan kembali duet Megawati Prabowo. Kemudian muncul nama Puan Maharani Mbak Puan. Kemudian juga belum lama Mas Ganjar juga secara elektabilitas juga cukup tinggi. Tanggapan Anda soal nama-nama yang itu di publik bagaimana, Mas Nusirwan? Ya tentu kami gembira bahwa kalau dari surveinya Mas Burhan itu mungkin yang produksi dari kader kami cukup jumlahnya daripada satu begitu. Jadi tentu ini ujian terhadap kinerja yang selama ini dilakukan karena semua itu kan dipantau oleh publik, dipantau oleh rakyat, baik dari tinjauan popularitas atau kompetensi atau yang lebih mudah dicerna adalah tingkat kesukaannya gitu ya. Apakah itu suka dari sisi kerjanya atau apapun juga. Tapi tentu itu nanti sekali lagi maka karena tentuannya harus keluar dari suara itu harus atas rekomendasi partai politik. Kan tidak mungkin maju sendiri-sendiri atas badannya sendiri. Meskipun ini semua masing-masing itu tampil di film kancah dinamika politik sampai 2024. Tapi apapun nanti akhirnya kita harus mengikuti mekanisme sistem demokrasi kita yang berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam ketentuan undang-undang. Yaitu nanti itu akan kita nikmati sampai tahun 2024 nanti. Munculnya seperti apa. Sebanyak mungkin yang ada juga boleh begitu. Hanya kita tidak boleh lupa bahwa kendaraannya tidak bisa jalan sendiri. Kalau Pak Burhan itu mau jadi calon gitu, bagus, baik. Tapi kalau tidak ditangkap sama partai politiknya kan ya susah. Yang kedua, lagi tentu hampir sebagian besar partai politik itu menghendaki bahwa pemimpinnya menjadi calon presiden gitu ya. Padahal kita juga tahu bahwa dengan tuan 20% tersebut perkiraannya maksimal mungkin hanya tinggal 3 pasangan calon kalau tidak salah gitu ya. Perkiraan nanti Pak Burhan nanti yang bisa berhitung-hitung itu. Bahkan yang mungkin yang lebih sangat pada kondisi yang sangat sulit untuk melakukan formulasi politik mungkin hanya tinggal 2 begitu ya. Maka sekian banyak dari ini nanti akan mengerucut sendiri selama sekitar 3 tahun yang akan datang. Oke. Demikian. Baik, Mas Nusirwan belum menjawab kalau kemudian ada nama-nama atau muncul wacana diduetkan kembali Bu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto dengan bangunan yang tadi mulai cukup dalam tanda kutip mesra antara PDIP dan Gerindra. Apakah memang itu salah satu yang dipertimbangkan untuk mulai dilihat, mulai dikalkulasi sejak dini? Tapi dijawabkan nanti, Mas Nusirwan. Kita break di segmen terakhir dialog, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Mas Nusirwan menanggapi
yang kemudian juga muncul adalah wacana kembali Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto. Seberapa serius kemudian ini meresponnya? Apakah atau ini kemudian testing the water saja misalnya Mas Nusirwan? Ya kalau dua tokoh tersebut tentu sudah berkawan lama, hubungan politiknya bukan kemarin sore. Jadi itu bahkan pernah Ibu pernah berpasangan dengan beliau, Ya. Pak Prabowo, maka biasa-biasa saja, tidak begitu. Hubungan mereka cukup baik, tapi juga nanti itu kan sebuah penghargaan dari komunikasi yang sudah terbangun selama ini. Oke, nah untuk dari PD Perjuangan untuk rekan koalisi katakanlah begitu ya, apa yang menjadi pertimbangan? Apakah kesamaan platform atau memang dari bangunan koalisi yang sekarang ada itu bisa kemudian dijaga atau bagaimana Mas Nusirwan melihat kalau kita menuju ke tahun 2024 bangunan koalisi antar partai politik? Tentu bahwa yang utama kami mengedepankan faktor ideologi. Kesamaan platform itu penting. Maka itu menjadi kriteria yang pas lah ya. Tapi di sisi lain dengan hal yang lain menjadi pertimbangan termasuk perjalanan selama ini dalam pemerintahan kedua Bapak Jokowi. Itu tadi saya sudah katakan bahwa itu pertimbangan konsistensi. Kali lagi saya katakan konsistensi sikap di dalam koalisi ini bagaimana, itu pun menjadi hal yang tinjauan yang kami pelajari sampai kami evaluasi sampai nanti tahun 2024. Oke. Ada parpol yang menurut Anda tidak cukup konsisten, Mas Nusirwan? Dalam koalisi saat ini? Tentu kalau pertanyaan itu tidak cukup baik kami sampaikan di sini. Itu adalah internal kami saja yang mengevaluasi. Oke, baik Bang Hermawi, ada tanggapan Bang Hermawi? Atau begini, bagaimana Anda kemudian melihat manuver atau langkah-langkah yang juga sudah mulai diambil oleh partai lain? Katakanlah PD Perjuangan yang sudah mulai kedekatan itu tadi ya antara PDIP dengan Gerindra yang memang sudah terjalin. Ya, jadi seperti tadi dikatakan sejak awal, setiap partai itu pasti punya strategi sendiri. Itu sah-sah saja. Yang menurut saya justru yang diuntungkan dengan berkembangnya wacana capres ini adalah para calon. Ya. Mereka punya waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi dengan partai. Karena jangan lupa, konsentrasi pilpres itu berbeda dengan pilkada. Pilpres itu hanya satu pintunya partai, tidak ada calon independen. Jadi ini justru kesempatan buat mereka untuk terus membangun komunikasi. Dan itulah yang sekarang kita lakukan. Nah, kalau Nasdem itu kan cair dan terbuka dan mengalir saja, yang pada akhirnya nanti akan ada keputusan sendiri. Jadi di Nasdem itu seluruh kader diizinkan untuk berbicara sesuai dengan platform partai, nanti keputusan akhir itu akan ada dalam rapat tertinggi yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Jadi biar saja dinamika ini terus bergulir supaya rakyat ingin tahu banyak para calon segala macam sisinya, tidak hanya yang terang benderang di medsos, tapi masa lalu dan seterusnya itu diteropong dengan baik agar negara ini, bangsa ini mendapatkan pemimpin yang bagus untuk melayani kita di masa yang akan datang. Kami menggarisbawahi bagi Nasdem, pemilihan presiden adalah pemilihan pelayan republik, bukan pelayan partai. Jadi dari internal silakan, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dari kalangan eksternal kalau dia terbaik. Itu yang kami garisi, yang selalu kami bawahi. Dan kami mengundang semua orang yang punya niat baik, yang berkeinginan baik terhadap bangsa, ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan atau calon wakil presiden. Ini kesempatan terbuka untuk berdialog dengan seluruh lapisan kader Nasdem. Mulai sekarang sampai seterusnya. Mas Nusirwan, istilah pelayan partai, petugas partai yang tadi disinggung oleh Bang Hermawi, saya biasa dengar ada di PD Perjuangan. Ada tanggapan Mas Nusirwan? Ya,
Ya apa Bang Hermawi menanggapi soal dan partai itu adalah memang pemahaman kami. Soal itu nanti Bang Hermawan kayaknya tidak nyaman dengan istilah itu, ya tidak masalah, boleh-boleh saja begitu kan gitu. Tapi itu, nah, jadi tentu juga bahwa di dalam perjalanan demokrasi setiap pemilihan presiden kita bisa lihat setiap periodisasi tidak akan terjadi adanya pasangan yang hanya tunggal berasal dari satu partai. Itu sekian kali pemilu pasca reformasi, pemilu presiden, sekian kali setelah reformasi terjadi itu pasangan berasal dari satu partai. Jadi maka kalau dikatakan bahwa itu akan muncul dari luar, itu tampaknya tidak bisa dinafikan. Itu faktanya demikian. Karena bagaimanapun juga kan Indonesia demikian luas dengan berbagai karakter budaya dan agama dan sebagainya. Oke, saya ke Mas Burhan. Terakhir Mas Burhan, genitnya jangan genitnya yang tadi ditonjolkan tadi menurut Anda, tapi juga kompetensinya, prestasinya, kira-kira begitu ya. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa ujungnya ada di partai politik. Mungkin ada orang-orang yang kemudian berprestasi atau elektabilitas tinggi, tapi kemudian tidak punya tiket. Itu bagaimana Mas Burhan? Ada dua hal ya yang menurut saya sangat menentukan proses nominasi. Pertama adalah terkait dengan teknis persyaratan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi pertama ini nggak bisa dinafikan punya tiket partai politik. Yang kedua, bagaimanapun ada syarat 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Nah, konteks ini hanya PD Perjuangan yang punya tiket sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain bisa maju. Tapi dalam kasus Pilpres belum pernah ada satupun partai yang maju tanpa koalisi dengan partai lain. Beda misalnya dalam konteks pilkada, beberapa wilayah di Bali atau di Jawa Tengah, PD Perjuangan maju tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi di Pilpres belum pernah ada presidennya. Jadi dalam konteks teknis nominasi pencalonan yang amanat 10-20%, maka calonan itu ditentukan oleh koalisi politik. Seringkali yang terjadi adalah paksa politik, bukan berdasarkan pilihan personal dari si calon presiden. Yang pertama. Yang kedua, dengan pertanyaan Reinhardt tadi, meskipun tiket ada di partai politik, tapi partai politik di belahan dunia manapun itu selalu ingin ikut rombongan calon pemenang. Teorinya namanya bandwagon effect. Jadi partai itu meskipun mereka punya, kalau misalnya tidak punya visi untuk memenangkan calonnya, memenangkan Pilpres, maka pilihan secara langsung namanya Pilpres, maka akan dilihat elektabilitas bakal calon presiden. Jadi seperti PD Perjuangan misalnya, meskipun yang punya remote control Ibu Mega, tetapi pada akhirnya di 2014 Mega memberikan tiket itu kepada seorang yang namanya Jokowi, yang di sisi kedekatan dengan proses pengambilan keputusan partai itu jauh. Tapi kenapa Jokowi yang ditiket? Karena elektabilitasnya paling tinggi. Pun beliau bukan veto player di partai. Begitu juga nanti 2024. Jadi selain yang pertama, yang kedua dilihat si kemenangannya. Nah pada titik itu, siapapun calon yang bukan orang partai itu merasa punya harapan untuk dipinang ketua umum partai politik asalkan punya potensi untuk memenangkan Pilpres. Nah ini saya kira duty of election, apalagi dalam konteks secara langsung, karena siapapun bisa bermimpi untuk mendapatkan tiket. Nah pertarungannya dua lapis. Satu, meyakinkan elit partai, terutama ketua umum sebagai veto player. Yang kedua, setelah dapat tiket, bagaimana memenangkan hati pemilih. Tapi dalam rangka meyakinkan atau menaklukkan hati ketua umum, elektabilitas tidak menjadi ukuran. Nah ini saya kira yang akan dicek, meskipun lagi-lagi
ini saran saya, hanya sekedar elektabilitas, tapi juga kompetensi, kapasitas, dan integritas. Oke. Nah, masalahnya publik yang sedemikian luas mungkin agak terlalu complicated ya, memikirkan rekam jejak. Iya. Makanya kita akan itu masih ada waktu 3 tahun supaya masyarakat tidak sekedar melihat faktor popularitas, tapi juga kapasitas, kompetensi, dan Oke, baik Mas Burhan, dilihat dari petanya saat ini, kalau tadi Anda katakan elektabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu, artinya kepala-kepala daerah yang saat ini relatif selalu ada di urutan atas untuk survei itu juga punya peluang yang memang cukup besar meskipun bukan sebagai penentu di partai politik atau bukan ketua umum. memang masih ada peluang, tapi juga harus dicek karena waktunya masih 3 tahun. Jangan lupa tahun depan ada beberapa kepala daerah yang tak expired, hanya jadi ya, ini DKI Jakarta. Mas Anies sudah selesai sebagai gubernur. Nah tentu harus dicek apakah setelah beliau selesai bagi kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta, apakah Anies akan kehilangan panggung atau tidak. Kemudian ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Hovifah yang masa jabatannya habis 2023. Jadi makanya kepala daerah ini dilihat sekarang saja, dilihat nanti mereka nggak menjabat, apakah mereka kreatif dalam menciptakan panggung dalam rangka memelihara elektabilitas yang cukup aktif sehingga bisa memikat hati Pak Nusirwan dan Pak Hermawi tadi. Oke, jadi sambil kita publik menikmati genit-genitnya mereka dan juga munculnya ke ruang publik, kita cermati baik-baik sejak saat ini sambil kita menunggu bagaimana kemudian Mas Nusirwan dan juga Bang Hermawi akan membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang lain untuk 3 tahun ke depan. Menarik lagi-lagi untuk 2024 dan kita akan terus mengawal bagaimana kemudian proses untuk pemilihan para calon itu 3 tahun ke depan. Terima kasih banyak Mas Nusirwan, Mas Burhan, Bang Hermawi. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Presiden Joko Widodo hari ini memantau proses vaksinasi COVID-19 untuk pelaku transportasi. Newscast akan segera kembali sesaat lagi.